apakah misalnya Anies Baswedan bisa diterima oleh semua partai Islam, baik PKS, P3, PKB, PAN, PBB. Nah, ini masih menurut saya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Nah, untuk isu kali ini, saya akan mengetengahkan tentang wacana poros Islam di pemilu 2024. Seperti kita ketahui bahwa belum lama ini dua partai yang notabene partai Islam atau berbasis masa Islam yaitu PKS dan P3 mengadakan pertemuan dan mewacanakan dibentuknya poros Islam di pemilu 2024. Ya. Nah, dua partai ini telah mengadakan pertemuan, tentu ini mengundang wacana atau mengundang tanggapan dari partai-partai lain yang juga berbasis masa Islam seperti PKB, PAN, gitu ya, PBB. Nah, di antara reaksi itu ya ada yang setuju, ada juga yang tidak mau terlibat. Misalnya seperti PAN, misalnya seperti disampaikan oleh salah seorang tokohnya tidak mau terlibat di dalam pembentukan poros Islam di 2024 nanti. Nah, terlepas dari itu, mari kita analisis kemungkinannya, peluang dan tantangan atau plus minus tentang wacana poros Islam di 2024. Sebetulnya wacana poros Islam bukan hal yang baru ya. Dalam beberapa pemilu juga sudah sering kecenderungan seperti itu terjadi. Dulu di awal-awal reformasi istilahnya bukan poros Islam tapi poros tengah gitu ya. Tapi ke sini sempat juga muncul poros Islam itu ya di pemilu yang sebelumnya. Dan sekarang kini menguat kembali atau dimunculkan kembali wacana tentang poros Islam. Nah, bagaimana kita melihatnya? Dari sisi plusnya atau peluangnya, saya kira dengan adanya poros Islam ini memberi kemungkinan banyaknya calon ya yang akan diusung di pemilu 2024 nanti. Artinya dengan adanya poros Islam ini, maka wacana tentang calon presiden tidak hanya terfokus kepada yang sekarang sudah beredar ya. Tentu saja yang dimaksud saya adalah beredar itu yang notabene dekat atau sudah digadang-gadang atau dekat dengan partai politik tertentu. Ya, ya sebut saja misalnya dari kalangan PDIP ada Ganjar Pranowo, bahkan Puan juga disebut-sebut gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan munculnya poros Islam ini, tentu ini akan ada alternatif, akan ada peluang munculnya tokoh yang akan diusung oleh poros ini, ya, entah siapapun tokohnya, apakah yang sekarang sering disebut-sebut, misalnya Anies Baswedan, atau dari kader PKS, atau dari tokoh-tokoh Islam yang tidak atau belum disebut-sebut saat ini gitu ya, karena pemilu pun masih jauh 2024 ya, sekarang baru 2021 gitu ya. Itu dari sisi plus atau katakanlah peluang ya. Nah, sekarang dari sisi tantangannya. Nah, dalam hal ini saya justru melihat tantangan poros Islam itu lebih besar daripada peluangnya. Mengapa? Nah, pertama, dalam berbagai pemilu atau dalam sejumlah pemilu di Indonesia sampai kemarin ya,
kecenderungan untuk bersatunya partai yang didukung oleh umat Islam, partai Islam atau partai berbasis massa Islam, itu sulit sekali terjadi. Ya. Paling hanya 1-2. Ya. Padahal ada beberapa partai yang seperti itu, tapi dalam kenyataan itu sulit sekali mereka bersatu. Ya tentu saja selain karena ada beragam kepentingan atau masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri, juga karena ya ada persoalan boleh dikatakan traumatis juga di masa lalu. Ya itu semacam luka yang sulit sekali disembuhkan kembali. Ya sehingga ketika ada wacana terbentuknya poros itu agak sulit untuk mereka bisa menyatu lagi gitu ya. Jadi justru tantangannya di sini di internal partai Islam itu sendiri. Itu seolah-olah masalah mereka belum selesai. Itu ya. Yang kedua, mengapa tantangannya lebih besar adalah mencari tokoh ya yang benar-benar bisa diterima oleh semua kalangan, ya terutama di kalangan internal partai Islam itu sendiri atau partai berbasis massa Islam. Ya. Memunculkan tokoh yang sama-sama diterima oleh semua partai tersebut itu relatif sulit sekali terjadi. Ya. Misalnya ada yang didukung oleh 1-2 partai, sementara partai yang lain tidak setuju atau menginginkan calon yang lain. Ini tentu akan jadi persoalan. Padahal kalau misalnya mau bersatu kan harus ada tokoh ya, sosok gitu ya yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, apakah misalnya Anies Baswedan bisa diterima oleh semua partai Islam, baik PKS, P3, PKB, PAN, PBB? Nah, ini masih menurut saya masih sulit untuk dikatakan diterima oleh semuanya. Ya, memang peluangnya ada, tapi prosesnya menurut saya tidak mudah ya, alias sulit gitu ya. Yang ketiga tantangannya adalah bahwa para politisi Muslim gitu ya, atau partai-partai sendiri sekarang ini juga banyak yang punya orientasi terhadap Islam. Artinya tokoh-tokoh Islam juga tersebar di berbagai partai, bahkan di hampir semua partai politik. Ya, PDIP sendiri punya misalnya Baitul Muslimin ya, punya orientasi terhadap kelompok Islam. Sehingga umat Islam pun ada di berbagai partai. Ya sebagai tokohnya ada di partai PDIP, ada di Golkar, ya, ada di Nasdem, ada di Gerindra gitu ya. Sehingga aspirasi umat Islam pun juga tersebar di berbagai partai politik tersebut. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan atau membuat wacana poros Islam ini sulit dilakukan, karena bagaimanapun orang-orang Islam yang ada di partai-partai non-partai Islam juga punya kepentingan kan untuk membesarkan partainya, artinya untuk didukung oleh umat Islam juga gitu ya. Nah, gitu. Yang keempat adalah bahwa kecenderungan atau wacana koalisi selama ini lebih bersifat pragmatis, kekuasaan, mencari kedudukan jabatan presiden. Ini yang membuat koalisi ini tidak bertahan lama ya biasanya gitu ya, karena cenderung hanya sekedar mencari kekuasaan gitu. Nah, ini yang saya kira harus dibenahi ini secara substansial ya. Harus kecenderungan koalisi itu mestinya bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan gitu ya, tapi harus lebih besar daripada itu. Gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan wacana poros Islam di 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.